Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kita senang sekali dikumpulkan dalam indahnya Ramadan di kesempatan pagi hari ini menemani pemirsa TV One dalam santap sahur kali ini. Masya Allah. Assalamualaikum, sehat Was? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Syarif Mat Najih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini yang menemani sebagai sahabat UAS untuk tema kali ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan belajar pemirsa apa yang menjadi selama ini jadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita akan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Ustadz Abu Somad akan memberikan materinya untuk kita. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Sofyan, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Mat Najih, panjang umur, sehat badan, barokah. Amin ya Rabbi. Barokah usia ilmu beliau bisa menerangi jalan kita istiqomah hingga akhir ayat insya Allah. Amin. Ibu-ibu semua sehat? Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sehat semua? Mudah-mudahan pemirsa TV One di rumah yang sedang menantikan turunnya keberkahan bersama keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Tema kita mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Boleh nanya nggak, Bu? Seandainya ada 10 perempuan muda ngelamar jadi sekretaris di sebuah perusahaan. Lalu kemudian nilainya IP-nya 3,9, 3,7. Tapi yang 9 orang ini mohon maaf, kulitnya sawo matang. Ada satu yang putih, IP-nya 3,5. Kira-kira yang lulus yang putih atau yang agak gelap? Yang putih lulus. Yang putih yang akan jadi sekretaris. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran melihat warna kulit. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada putih, ada hitam. Lita'arafu, untuk saling mengenal dan berbuat baik. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, yang putih apa yang hitam? Yang paling takut, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cerita tentang mengaplikasikan, mengamalkan nilai Al-Quran, kita memang negeri muslim terbesar. Tapi masalah melihat orang dari casing warna kulitnya, tadi semuanya hampir setuju 90% yang lulus berkulit putih. Siapa di dunia ini sekarang yang mengamalkan nilai nggak ngelihat warna kulit? Ibu mungkin masih ingat Presiden Amerika yang sebelum ini, yang sebelumnya dulu warna kulitnya hitam. Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice berkulit warna hitam. Jadi jangan heran ketika Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Syekhul Azhar, ketika beliau S3 di Paris, Prancis, kata beliau, aku di Eropa ini, di Paris, melihat Islam. Tapi tidak ada muslim. Di negeriku aku melihat banyak muslim tapi tidak Islam. Apa maknanya? Nilai-nilai Islam dilaksanakan orang lain. Tentang menghormati orang, memuliakan orang. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam dari tanah. Maka kita semua tercipta dari tanah. Hidup di atas tanah. Warna kulitnya tanah. Akan mati dimakan cacing Tanah.
Saya nggak ada ngomong gitu. Kita semua akan mati menghadap Allah. Jadi nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngajinya rajin, majelis taklim, jilbabnya panjang, orangnya baik, tapi kalau masih membeda-bedakan orang dari casing status sosial, kira-kira sudah mengamalkan nilai Al-Quran belum? Belum. Alhamdulillah ibu-ibu semua, adik-adik semua. Perempuan kalau dia mengamalkan nilai Al-Quran, didengar oleh anaknya, disampaikan ke suaminya, ke mantunya, ke cucunya, maka tersebarlah nilai-nilai ini sehingga kita bisa bersama di masjid. Mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau orang apapun, kalau sudah sampai masjid maka dia berhak di sop yang pertama. Betul? Nggak ada istilah kamu pejabat sop pertama. Yang bukan pejabat, yang bukan orang kaya, sop belakang. Nggak ada. Filosofi Islam itu adalah persamaan. Makanya ketika zaman Nabi SAW ada seorang perempuan namanya Fatimah bintil Aswad. Fatimah binti anak Aswad hitam. Jadi Fatimah anak Pak Hitam. Kebetulan bapaknya kepala suku. Mohon maaf, dia nyuri. Lalu kemudian dilaporkan. Ketika sampai berita itu ke Nabi, maka dalam Islam as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Datanglah melobi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini anak kepala suku, nanti kalau sampai anaknya dipotong tangannya kan malu. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi SAW? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah SWT. Idza saraqa fihi mudda'if aqamu alaihil had. Kalau yang mencuri itu orang miskin, orang susah, orang melarat, rakyat jelata, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi musyarifu. Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya, pejabat, kepala suku, tarakuh, mereka tinggalkan, tidak mereka tegakkan hukum. Prinsip penegakan hukum, persamaan hak di depan hakim, itu adalah nilai-nilai Islam. Yang ngamalkannya siapa? Justru bukan orang Islam. Makanya sebagian negeri-negeri yang tidak Islam itu, persamaannya sudah, masyarakat egaliter, hukumnya tidak. Makanya lambang hukum di negeri asing itu kan gambar perempuan megang timbangan dan matanya tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia tidak memilih mau siapapun, kalau sudah bersalah mesti dihukum. Kenapa timbangan? Karena dia menimbang-nimbang mana yang berat, mana yang ringan. Makanya sebetulnya mereka itu walaupun tidak Islam, yang kurang tinggal satunya saja. Tinggal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah ngantri, masalah tertib, masalah on time, tepat waktu. Ini nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad diminta menjelaskan nilai-nilai Al-Quran selama 10 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Alhamdulillah. Di Ramadan begitu banyak tontonan, tidak semuanya jadi tuntunan. Mudah-mudahan walaupun singkat kita bisa mengambil nilai Quran ini, kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jazah. Ustaz Abdul Somad telah memaparkan kepada kita semua sebagai muqaddimah. Bagaimana ternyata negara-negara yang itu justru di dalamnya bukan banyak orang Muslim, tapi justru pengaplikasiannya di sana banyak sekali pengaplikasian yang sesuai dengan Islam. Menjadi evaluasi bagi diri kita, apakah kita dalam kehidupan kita sudah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan juga nilai-nilai Islam? Kita akan perjelas lagi, kita akan mantapkan lagi di segmen berikut bersama Kiai Haji Syarif Mat Naji. Tapi kita sahur dulu, silakan ya, kita sahur dulu ya. Ustaz Abdul Somad, fadhal ya.